Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Aminal aidin wa faidin untuk zodiak Gemini ya. Mohon maaf ya Marisa banyak salah sama kamu semua ya. Coba kita lihat di sini. Apa yang akan kamu lakukan ya setelah bulan suci Ramadan ya. Coba kita lihat di sini kabar. Oke, aku sih ngelihatnya ada jodoh atau pasangan atau kedepannya kamu itu bertemu dengan sosok laki-laki yang bertanggung jawab sih aku lihat ya. Doanya kamu tuh bakal dijabah karena aku lihat tahun ini Lebaran ini banyak berkah ya. Kuat banget ya pokoknya bisa ngejalanin puasanya dengan ikhlas dengan penuh keyakinan gitu ya di sini. Oke. Ada yang nanti akan kamu beri, akan kamu beli, akan kamu dapatkan seseorang di sini ya. Yang memang dia tuh kayak gini loh. Ada sesuatu yang mau dia beliin ke kamu gitu ya. Tapi mungkin di sini masih malu-malu atau gimana gitu ya. Ini cerita tentang keinginan atau bisa aja ini mantan kamu di masa lalu atau orang yang emang deket sama kamu ya. Atau nanti future. Next future di sini kamu tuh ketemu sama orang yang um, bisa membahagiakan kamu lah gitu ya. Ya. Tapi aku sih lihat di sini ada mantannya kamu atau siapa ya. Mungkin kamu tahu ya, dia nggak suka gitu ya. Nggak mau kamu lebih maju dari dia. Mantannya kamu tuh nggak mau kamu bahagia gitu dengan orang lain ya. Aku sih ngerasa gini, kamu tuh nantinya mendapatkan kelayakan gitu. Tahu nggak? Layak tuh gimana sih? Ya, layak dicintai, layak diperjuangkan, layak dibelanjain gitu. Diberikan kehidupan yang layak sih gimana gitu yang pantas ya. Seorang yang memberikan kamu penghargaan untuk hidup kamu, mencintai kamu, nggak ngitung-ngitung apa yang udah dibeliin, apa yang tidak kamu miliki di masa lalu kamu kan miliki ya. Jadi guys menurut aku ya jangan bertahan untuk seseorang yang tidak memperjuangkan kamu ya. Jangan yang cuman um, ingin diperjuangin gitu. Jangan sampai kamu tuh dapat pasangan yang kamu tuh ngapain juga punya pasangan tapi mesti kerja keras gitu. Kan harus ini loh, harus seimbang loh gitu ya. Nah, ini ada orang yang pura-pura cinta ya sama kamu sebetulnya jahat ya sebetulnya. Sebetulnya dia tidak betul-betul mencintai kamu gitu. Ada sesuatu di balik itu, ada yang pura-pura sayang sama kamu gitu. Padahal dia sih nggak terlalu sayang-sayang amat ya. Atau ada orang, ada dua ya, orang yang satu ingin memanfaatkan kamu, yang satunya emang benar-benar tulus. Emang orang ini tuh udah bisa takluk ya perasaannya sama kamu gitu. Karena kamu bisa membuat dia itu tunduk ya. Ada dua jadinya ya. Biasanya kita salah milih dulu ya. Salah milih gitu. Karena bisa aja karena ketampanannya gitu. Karena orang-orang yang bisa menyembunyikan dirinya yang sebenarnya bisa aja. Setelah kamu jalani ya, kamu mulai ngerasa ada yang beda, ada yang kurang, ada yang ngerasa kok kayak gini ya. Ya kalau misalnya kamu gak ngejalanin, kapan kamu tahu isinya seperti apa. Wajar kalau manusia itu biasanya dapat penderitaan dulu, dapat masalah dulu. Ntar kita nemuin berkahnya, hasilnya, hikmahnya kan. Hikmahnya kita bisa mencari kebebasan, mencari orang yang tepat untuk kamu hidup. Sekian lama kamu menunggu gitu. Akhirnya kamu dapat orang yang salah. Nah, siap-siap kamu akan menemukan orang yang tepat, ya. Seperti itu. Kita lihat ya.
Nah, ini sorry ya, anak Marisa emang berisik. Nah, ada huruf D, ada huruf T. Ada orang yang mau datang, ada yang mau silaturahmi, ya. Datang. Oke. Ada orang yang udah tega sama kamu, ninggalin kamu ya, em, dalam posisi yang penting gitu, ninggalin kamu di situasi lebaran gitu, situasi pas kamu lagi membutuhkan gitu ya. Ada di sini yang ninggalin kamu pada saat kamu hamil, melahirkan. Ini yang udah punya pasangan ya. Banyak yang ngalamin loh. Ada yang ninggalin kamu waktu kamu sakit gitu ya. Itu orang yang tega banget ya. Ninggalin kamu saat orang tua kamu sedang dalam, ya, lagi musibah kayak gitu. Ya. Hati-hati, hati-hati ya. Marisa aja masih mikir mau hidup sama siapa, ya. Dengan siapa, ya. Yang pasti dengan orang yang dia itu nggak pernah ninggalin aku gitu. Nah, itulah impian seorang wanita ya. Yang sayangnya itu hampir mirip sama kedua orang tuanya Marisa, ya. Yang bisa ngertiin sifatnya Marisa kayak gitu ya. Mungkin juga kamu seperti yang Marisa impikan, maunya seperti apa Marisa kan, ya. Yang membela kamu, mencintai kamu gitu, ya. Memperjuangkan kamu gitu. Memperjuangkan diri kamu, tidak hanya memperjuangkan keluarganya seperti, ya. Yang nggak usah capek-capek minta duit gitu, udah ada gitu ya setiap bulan, uang bulanan kayak gitu ya. Siapa yang enggak ingin punya suami atau punya pasangan atau punya istri yang mengerti kamu gitu, yang istrinya kamu tuh sayang sama keluarga kamu gitu, adil gitu ya, nggak egois gitu. Ketika misalnya kamu sebagai cowok yang nontonnya, kamu ngasih uang banyak sama istrinya kamu, terus istrinya kamu tuh nggak pelit sama keluarganya kamu, itu seperti itu kan impian seorang laki-laki. Terus impiannya seorang wanita adalah dinafkahi lahir batin ya. Gak harus banyak tapi ya minimal ada effort berapa gitu ya, nggak usah minta gitu. Ada perjuangan gitu, itu yang kamu suka. Di sini ciri-cirinya, ciri-cirinya di sini ada orang yang sayang sama kamu, ada di sini yang nanti akan deket sama kamu tuh dai ya. Orangnya kuat sama agamanya. Ya. Nanti kamu akan ketemu ya. Ciri-cirinya di sini udah ada jodohnya ya, alhamdulillah. Jadi kita harus lewati ya fase-fase perkenalan dengan seseorang agar kita itu nanti bisa menentukan dengan siapa nih kamu hidup ya, sisa hidupnya kamu di sini. Misalnya kamu yang nonton usia 30 tahun. 30 tahun. Manusia di muka bumi ini paling berapa sih ya? Paling 30-40 tahun itu kayak sisa dari 30 tahun itu 65 tahun, 70 tahun ya hidup itu. Nah, ini kita mau sama siapa? Dengan orang yang seperti apa? Karena kan hidup itu perlu dinikmati ya, Gemini. Bukan hanya kita bicara masalah apa yang harus kita miliki, bukan sih ya. Karena kan rumah tangga itu adalah sesuatu yang berat ya. Perlu ada kerjasama di antara keduanya. Bagaimana mengurus anak kamu, mengurus diri kamu, mengurus orang yang mendampingi kamu, sama-sama bisa gitu. Ada keduanya bekerja keras itu untuk memberikan kebahagiaan masing-masing gitu ya.
Tapi jangan sampai seorang wanita di sini mencari nafkah sendiri ya. Kamu ya di sini harus punya pasangan yang dia memberikan tanggung jawab sama kamu gitu ya, walaupun gak sepenuhnya ada pengorbanan sama kamu, selebihnya kamu mencari gitu ya. Bukan kamu yang mencari ya 80% gitu. Sisanya mungkin pasangan kamu gitu. Ya itu akan berat sih nantinya ya. Setelah dijalani setahun, 2 tahun, 3 tahun itu akan kerasa gitu. Bahwa kamu butuh orang yang di sini sama-sama berjuang kayak gitu ya. Itu penting banget. Ini juga yang lagi pacaran-pacaran di sini ya, hati-hati juga. Stop keuangan kamu kalau kamu terlalu banyak ya ngasih sesuatu ya. Belum tentu dia juga jodoh kamu ya. Itu sih yang mesti hati-hati pokoknya apapun juga ya. Soalnya zaman sekarang itu nggak ada yang benar-benar tulus ya. Mereka ngelihat dulu nih siapa kamu, berapa penghasilan kamu ya. Untuk laki-laki dan perempuan. Oke, ya. Oke, di sini kamu perlu sebuah kebahagiaan ya, yang kamu nggak suka hal-hal yang terlalu serius gitu ya. Kamu tuh butuh kasih sayang yang bisa bercanda gitu sama pasangan kamu gitu ya. Kamu tuh Gemini tuh nggak bisa dibawa serius. Kalau serius kamu tuh kacau, pikirannya jadi gampang emosional ya. Nah, ini kamu akan ketemu dengan orang yang bisa membuat kamu tuh tersenyum lagi ya. Kamu akan menemukan di mana kamu akan mempunyai hubungan yang asik gitu ya, yang unik ya, yang penuh dengan energik ya. Ya kalau misalnya banyak ya di sini hubungannya udah pada garing, yang ngapain juga sih mesti diterusin ya. Karena kita itu butuh sesuatu yang sifatnya lebih energik lah, lebih hidup situasinya gitu. Ya, jangan terlalu serius juga gitu. Semua tuh kamu tuh mesti ada pasangannya kamu tuh nanti ya harus yang pinter bercanda gitu, pinter apa membuat hati kamu tuh jadi seneng gitu, happy ya, yang romantis lah gitu, yang bisa menyejukkan jiwa kamu walaupun seandainya Marisa aku tuh memang kalau dari segi keuangan tuh masih belum stabil gitu ya, tapi aku ngerasa bahagia aku punya pasangan yang bisa ngertiin aku bahagia banget bisa bersanding sama dia kayak gitu ya. Karena kebahagiaan itu bukan hanya dengan materi. Memang kita butuh materi ya untuk menentukan hasil. Tapi cari pasangan yang emang dia itu bisa membuat kamu tuh stabil gitu. Membuat kamu tuh jadi bisa ngatasin masalahnya kamu gitu. Ya. Orang yang bisa menopang beban yang kamu pikul. Bukan berarti orang itu tuh mesti ngeberesin semua kebutuhan kamu, bukan, tapi dia bisa apa mewakili apapun yang kamu inginkan gitu, bisa menjadikan situasi yang sulit tuh menjadi mudah. Nah, seperti itu gitu ya, kamu tuh membutuhkan sosok laki-laki atau pasangan hidupnya kamu ya, orang yang dicerdas banget gitu, bisa diandelin lah walaupun gak terlalu banyak, tapi dia bisa punya inisiatif gitu, gimana caranya supaya bisa keluar dari masalah tuh bersama-sama, keluar gitu dari situasi yang sulit. Itulah perlunya pasangan yang atau partner hidupnya kamu tuh yang um, bisa membuat kamu itu sosok pahlawan untuk kamu gitu. Seperti itu. Jadi ya aku ngerasa gini, kalau kamu ketemu sama orang yang baik banget sama kamu, aku rasa kamu akan melakukan hal yang lebih dari apa yang pasangan kamu lakukan sih sama kamu. Makanya kamu mesti ngedapetin sosok orang yang gak lelah berjuang untuk kamu gitu. Jangan sampai kamu tuh cuma nomor 2, nomor 3, gak jadi prioritas gitu. Kamu lepasin sih orang yang gak memprioritaskan kamu gitu. Yang datangnya cuma seenaknya. Terus kalau misalnya kamu nyuruh datang juga lama gitu. Nggak gimana ya, nggak rutin dapat untuk temuin kamu gitu di masa pacaran gitu. Seperti itu juga nantinya akan sulit ya kesananya ya. Seperti itu. Yang gimana ya?
bisa memberikan kenyamanan, keamanan gitu sama kamu ya. Gak harus banyak sih aku lihat Gemini itu ya. Orangnya asal bisa ngertiin kondisi kamu tuh. Kalau kamu lagi butuh, kamu pengennya ada dia, itu harus ada gitu. Itu sih sebetulnya yang di sini membuat kamu tuh ngerasa dihargai gitu, ngerasa kamu dispesialin gitu. Kamu tuh ngerasa bahwa oh iya, dia sebagai pasangan bener-bener ngejagain nama baik kamu kayak gitu ya. Itu sih penting banget lah yang gitu-gitu. Walaupun hanya sepele ya, tapi hal-hal yang membuat kamu tuh jadi lebih semangat dalam menjalani hidup. Ya, kalau kamu punya pasangan yang ngerti kamu gitu ya, bisa mengalah untuk kamu nih di hal-hal penting yang kamu pengenin, ya kamu juga ngerasa semangat. Hidup kamu tuh ngerasa berarti kan, seperti itu ya. Cari orang yang punya empati ya. Kalau punya empati, dia nggak akan tega melakukan sesuatu yang menyakiti kamu. Oke? Kamu Gemini, semoga lancar. Semoga kamu ketemu dengan sosok yang aku ceritain ini. Semoga nanti ini bisa jadi afirmasi juga masuk ke dalam alam bawah sadarnya kamu, bahwa itulah sosok sebagai pemimpin dalam hidup kamu ataupun pasangan kamu nanti ke depan ya, atau kamu menemukan sosok seorang istri ya yang di sini bukan hanya dia baik, cerdas dan banyak duit, tapi dia juga di situ ngertiin pekerjaannya kamu gitu ya, dan membahagiakan keluarga kamu. Dan kamu juga di sini yang nonton, kalau kamu yang nontonnya cowok ya, kamu kerja keras untuk pasangannya kamu ya. Jangan takut, cari yang sama-sama memperjuangkan gitu. Ya, jangan hanya yang ingin diperjuangkan juga gitu. Jadi sama-sama ada perjuangan, karena sebagai laki-laki itu harus bisa menjadi pemimpin yang adil terhadap dirinya sendiri, keluarga gitu. Apalagi seorang pasangan hidup kamu sebagai istri kamu di sini ya, menjadi ibu untuk anak-anak kamu kan ya. Jadi perhatikan mereka dari segala hal gitu ya yang kamu mampu ya. Kamu juga dukung karirnya dia, kamu dukung juga pekerjaannya dia gitu. Tanpa kamu di sini bebasin ya, mentang-mentang pasangannya kamu punya penghasilan, kamu cuek, jangan sampai kayak gitu juga ya. Itu nanti akan terjadi sebuah pergesekan atau konflik ya. Oke, gitu aja yang bisa saya sampaikan untuk kamu ya Gemini. Semoga kamu lancar dan bahagia di akhir perjalanannya kamu bertemu dengan orang di sini yang um, melindungi kamu segenap hati gitu ya. Melindungi kamu lahir dan batin, menyayangi kamu tulus dan mau berkorban untuk kamu ya. Oke, gitu aja ya Gemini. Sampai ketemu lagi di pembacaan untuk zodiak tarot Gemini selanjutnya. Dadah Gemini.